Saya mau sedikit cerita ya. Indonesia itu hoax-nya luar biasa, Pak Rafael. Oh ya? Benar. Jadi kami masuk ke awal kan kami ke Dubai, kemudian ke Yordan, dari Yordan langsung border masuk Israel. Masuk Israel tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Mereka orang baik-baik sekali, Pak. Serius. Masuk kami itu nggak lama kok dicek. Terus kami bisa masuk ke Israel, ke Kapernaum, kemudian ke Nazaret. Nah, cerita menarik adalah setiap kan itu sepi. Kenapa sepi? Bukan karena ada perang, Pak. Sepi karena tidak ada wisatawan yang berani masuk. Cuma 2 rombongan yang berani masuk, Pak, ke Israel. Bahkan kami dapat semacam penghargaan dari Menteri Pariwisata Israel karena termasuk orang Indonesia yang berani masuk ke Israel dalam kondisi seperti itu. Dan di situ sepi, toko memang banyak yang tutup karena memang nggak ada wisatawan sama sekali. Nah, di situ yang membuat saya tuh kaget adalah mereka tuh hidup berdampingan loh dengan Palestina. Yang jadi sopir bis kami itu orang Palestina dan dia Muslim. Kalau saya ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dan orang-orang Israel jago-jago bahasa Arab karena mereka kan bahasa Arab itu adalah bahasa nasional kedua, Pak, di sana. Nah, menariknya lagi, ketika kami masuk ke dalam hotel ya, menginap, itu isinya kebanyakan pengungsi Palestina, Pak. Iya. Ya. Nah, dan mereka tinggal, saya ngobrol dengan mereka. Mereka tinggal di situ gratis, nggak bayar makan, tidak bayar tempat tinggal. Mereka di situ. Jadi hotel-hotel penuh dengan para pengungsi. Ya, jadi kalau orang cerita bilang Israel kejam, nggak sama sekali. Kalau saya bilang ya Pak ya, Israel itu lebih toleran daripada orang Indonesia. Lebih toleran. Nah, pengungsi kan saya tanya, kok nggak ngungsi ke Yordan yang juga dekat dan negara Islam? Kok nggak ngungsi ke Mesir? Tidak ada yang mau nerima kecuali Israel, bayangin. Wow. Sebegitu kita orang Indonesia membenci Israel, dialah yang nampung pengungsi-pengungsi itu, Pak. Dan kami ngobrol juga dengan tentara, tidak semencekam yang diomongkan di media. Kami masuk kemana-mana, ke Nazaret, kemudian ke Yerusalem. Itu nggak ada pemeriksaan yang ketat. Kami yang katanya Masjidil Aqsa itu sempat kebakar atau dikepung Israel, itu bohong semua, Pak. Tembok ratapan Al-Aqsa sama Dome of the Rock itu seperti biasa. Aktivitasnya seperti biasa, orang ibadah. Pas kami ke situ kebetulan setelah Sabat. Jadi Sabat kan memang sepi, kemudian orang banyak pergi berdoa setelah Sabat itu. Nah, di situ memang di seputar Al-Aqsa itu memang dijaga oleh tentara Israel. Karena tempat itu dijaga supaya tidak boleh Hamas ini masuk ke dalam mau menguasai Al-Aqsa itu, Pak. Jadi itu mereka jaga. Tapi menariknya adalah kan ada kayak penjaga masjid gitu-gitu ya, biasa kan. Nah, yang jagain masjid itu mereka tuh ngobrol, ngopi, ngerokok bareng sama tentara-tentara Israel itu. Kayak sudah berteman lama. Dan saya bertanya sama orang-orang Palestina. Mereka bilang, kami hidup biasa saja. Dan mereka bilang juga, tanpa Israel kami nggak bisa hidup. Bayangin, Pak. Wow. Palestina itu, iya, banyak bekerja di Israel. Banyak bekerja di Israel. Mereka ngomong begitu. Ini rakyat Palestina sendiri ngomong begitu. Saya sampai ke Indonesia kok bahasanya lain. Ya kan? Sampai ke Indonesia, hoax-nya terlalu berlebihan, terus bahasanya juga berbeda sekali dengan apa yang saya lihat. Ini saya mengalami sendiri, bukan cuma omong doang. Saya ngobrol dengan mereka. Saya juga ngobrol dengan tentara Israel, kemudian dengan orang-orang Palestina. Bahkan ada beberapa foto saya foto dengan
anak kecil-kecil Palestina. Itu biasa tidak terjadi. Suara bom juga jauh, mungkin karena Gaza kan agak memang jauh ya dari tempat kami ziarah. Jadi kalau saya bilang, nah yang uniknya